Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kini menjadi momok yang menakutkan bagi kaum hawa. Kasus KDRT di Indonesia bahkan hampir setiap hari terjadi. Lalu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Berikut info kriminal Stop KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah bentuk pelecehan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan ini bisa berupa fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Lalu bagaimana cara agar kita bisa mencegah kekerasan dalam rumah tangga? Simak info kriminal bersama saya Tabita Putri dan juru kamera Ade Fatoni berikut ini. Seorang istri yang jadi korban KDRT suaminya mendatangi unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Selain korban, polisi juga memeriksa 2 orang saksi, yakni anak dan asisten rumah tangganya. Sebelumnya, viral video kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di Surabaya, Jawa Timur. Dalam video, pelaku tega memukuli sang istri berulang kali disaksikan kedua anaknya. Sang anak pun tak luput dari kemarahan ayahnya. Korban mengklaim kerap mendapat perlakuan KDRT dari suaminya sejak anaknya usia 4 bulan hingga kini berusia 20 tahun. Akibat kasus KDRT yang dialaminya, korban dan anaknya tak hanya mengalami luka fisik, tapi juga secara psikis. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif di ruang penyidik, Hendrianto Ujari atau Moses Henry yang berprofesi sebagai pendeta akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil pemeriksaan para saksi dan penyitaan barang bukti dan pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara terhadap korban dan juga anak-anak korban, pada tanggal 2 September 2024 kita sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka, tersangka atas nama Haru. Seorang pegawai kantor pajak tega menganiaya istrinya saat istrinya tengah menggendong anak mereka di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di kepala, tangan, dan kaki. Berbekal rekaman video ini, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap pelaku berinisial FAF 27 Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku kesal lantaran korban menuduh adiknya mengambil uang hasil sewa rumah hingga keduanya bertengkar dan berujung kekerasan fisik. Terlapor tidak terima terhadap korban. Korban menyatakan bahwa adik terlapor itu mengambil uang sewa rumah, yang mana uang itu peruntukannya menurut korban adalah untuk kepentingan keluarga korban dan terlapor. Karena tidak terima, akhirnya dilakukan kekerasan fisik, cekcok mulut, kemudian terlapor kesal, akhirnya terlapor melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka di kepala, di lengan, dan di kaki korban, luka lebam. Seorang selebgram asal Bogor, Jawa Barat, Cut Intan Nabila, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Armor Toreador. Korban mengalami luka lebam di seluruh tubuhnya akibat tendangan hingga pukulan yang dilakukan suaminya. Bahkan anaknya yang masih balita pun menjadi korban kekerasan sang ayah. Setelah mendapatkan informasi keberadaan pelaku, polisi pun langsung meringkus Armor Toreador di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka tega menganiaya korban lantaran ketahuan tengah menonton video porno. Tersangka juga diduga berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video
hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia kian memprihatinkan. Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 34.500 lebih perempuan menjadi korban tindak kekerasan sepanjang tahun 2024. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bisa terjadi pada siapa saja, baik wanita maupun pria. Pentingnya untuk mengetahui cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga sebelum terlambat. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk mencegah KDRT? Yang pertama, jalinlah komunikasi dengan baik. Komunikasi adalah salah satu kunci utama bertahannya setiap hubungan. Setiap berkomunikasi dengan baik, kita bisa menyampaikan perasaan, kebutuhan, harapan, dan masalah yang kita hadapi secara jujur dan terbuka. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan konflik secara damai tanpa perlu adanya kekerasan. Yang kedua, harus saling percaya. Kepercayaan harus ada pada setiap pasangan yang menjalin hubungan. Dengan begitu berarti kita bisa menghormati privasi, kebebasan, dan keputusan pasangan kita tanpa mencurigai atau mengontrolnya. Dengan saling percaya, kita bisa menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Yang berikutnya, hindari prasangka buruk. Dengan berprasangka buruk adalah sikap negatif yang didasarkan pada asumsi atau dugaan tanpa bukti yang jelas. Prasangka buruk bisa memicu rasa curiga, cemburu, marah, atau benci terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Prasangka buruk juga bisa membuat kita bertindak agresif tanpa memikirkan akibatnya. Yang keempat, saling berlapang dada. Dengan saling berlapang dada, kita bisa menerima dan menghargai perbedaan yang ada antara pasangan atau anggota keluarga lainnya. Saling berlapang dada juga berarti kita tidak memaksakan kehendak atau pandangan kita kepada orang lain, sehingga bisa menjalin hubungan yang toleransi dan lebih harmonis. Yang terakhir, jauhilah perselingkuhan. Perselingkuhan bisa menyebabkan kerusakan besar pada sebuah hubungan, seperti hilangnya kepercayaan, rasa sakit hati, dan pengkhianatan atau perceraian. Perselingkuhan juga bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, baik dari pihak yang berselingkuh maupun dari pihak yang menjadi diselingkuhi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang harus dicegah dan diatasi dengan segera. Kekerasan dalam rumah tangga ini juga bisa merusak hubungan antar keluarga dan bahkan bisa berujung pada jeruji besi. Demikian info kriminal kali ini, saya Tabita Putri dan juru kamera Ade Fatoni pamit undur diri. Sampai jumpa.